Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi siang ini kita coba membahas modul 3 ya, yaitu pemekaran dan geologi lantai samudra. Ini adalah kelanjutan daripada kuliah modul 2 yang dimana dijelaskan mengenai paleomagnetism ya. Jadi data-data paleomagnetism itu diterjemahkan dalam bahasa geologi. Nah, kita mulai dengan apa yang disebut dengan pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading. Nah, dari sini itu kita lihat itu ya, kita bisa lihat bahwa model model sea floor spreading itu pendekatannya ada dua. Nah, dalam tektonik kita kenal sebagai extensional tectonic regime. Nah, ada model yang dikemukakan oleh uh, Burke dan Dewey ya, itu 1973, itu yang kita kenal sebagai mantle activity. Jadi terjadinya spreading itu didasarkan pada aktivitas daripada mantle. Ya, mantle itu adalah astenosfer ya. Nah, itu. Jadi diawali dengan naiknya magma ya, naiknya magma. Jadi yang memegang peranan itu magma, naiknya magma. Yang digambar ini gambar yang pertama ya, ini ya, sebelah kiri itu kita kenal sebagai mantle activity. Naik. Nah, proses awal dari naiknya magma itu yang kita sebut dengan rifting, pemekaran kontinen, continental rifting kan begitu, atau continental seafloor ya, gitu. Jadi itu seafloor rifting ya, atau itu. Nah, biasanya tahap awal itu diikuti oleh kegiatan magmatism, vulkanisme, atau apa namanya plutonisme, kan begitu. Nah, kalau plutonisme itu kejadian di bawah, vulkanisme itu kejadian di permukaan. Nah, itu gambar pertama itu sehingga berubahlah dari rifting menjadi spreading. Nah, spreading kita katakan apabila terbentuknya kerak baru. Nah, kerak baru yang terbentuk adalah kerak oseanik, ya. Jadi apakah apa namanya eh, eh, lempeng eh, kontinen atau lempeng samudra yang mengalami satu mantel magmatisi, mantel activity, itu dia akan menghasilkan kerak ini. Ya, kita dunia. Nah, kalau gambar di sebelahnya itu kita kenal lithospheric activity. Jadi yang memegang peranan terjadinya rifting dan spreading itu adalah litosferik. Jadi litosferiknya itu ditarik, mengalami tarikan sehingga dia dia menjadi tipis ya. Tapi perbedaan pertama dan yang pertama dan kedua, kalau model lithospheric activity itu proses magmatism itu di belakang terakhirnya ya, bukan di awal. Kalau activity mantle activity itu di depan. Nah, itu begitu modelnya sampai dia menghasilkan lempeng lempeng samudra ya, gitu tuh. Nah, dari sini nih harus dipahami betul ini. Anda tidak bisa nanti mengikuti kalau Anda nggak memahami ini. Oleh sebab itu, eh, silakan bertanya dulu ini. Yang mengerti atau yang tidak mengerti, silakan. Ya, apa yang Anda bisa komen dari gambar ini? Semuanya lihat gambarnya kan? Lihat, Pak. Halo, ada komen nggak antara gambar sebelah kiri dan itu yang kita kenal ada satu artinya mantle activity yang menyebabkan terjadinya rifting dan spreading itu adalah kerjanya mantle ya, astenosfer. Kalau yang di belakangnya adalah lithospheric activity, lithospheric. Jadi lithospheric itu ada di atas astenosfer ya. Nah, gitu. Bisa paham, Bos? Halo, 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 halo. Bisa, Pak. Bisa. Oh, oke, kalau bisa saya terusin lagi. Nah, dari situlah kita nanti coba bagaimana kita memahami ya hipotesa pemisahan benua atau continental drift ya yang dikemukakan oleh Taylor 1910, dikembangkan oleh Immanuel Argan 1924
itu Arthur Holmes 1931 sampai 1934 ya. Jadi Arthur Holmes dengan Alexander Dutoit 1937 ya. Nah, itu dia akan yang paling banyak yang menyinggung tentang pemekaran itu adalah eh, Alfred Wegener ya. Alfred Wegener 1917 ini dengan muncul namanya continental drift ya, apungan benua itu yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Tapi kita lihat ya, yang dikemukakan Alfred Wegener itu gagal. Dia tidak bisa menjelaskan mekanisme apa yang menyebabkan kontinen itu bisa moving ya, begitu. Tidak berhasil menjelaskan secara mekanisme pergeseran benua. Benua itu kita singkat menjadi sial ya, karena dia mengandung batuan-batuan yang kaya akan silika dan aluminium ya, batuan-batuan asam itu ya. Nah, tapi dia punya anak muridnya, ada Immanuel Argan, ada Arthur Holmes, ada Alejandro Dutoit. Itu yang apa namanya mencetuskan pemikiran arus konveksi, karena kegagalan daripada Wegener menjelaskan bagaimana benua itu bisa ngapung kan begitu. Nah, dicetuskanlah ininya. Jadi, nah dikembangkan oleh Dins dan Harry Hess ya sebagai eh, itu yang kita kenal sebagai hipotesa pemekaran lantai samudra ya, sea floor spreading. Nah, inilah yang menjawab ya, yang tidak zamannya itu tidak terjawab zamannya Wegener, dijawab oleh anak muridnya lah itu atau simpatisannya ya, begitu tuh. Bisa bisa paham, Bos? Paham, Pak. Alah, ya, kemana orang-orangnya udah nggak ada? Paham, Pak. Paham. Paham Pak, paham Pak. Oke. Oke, jadi Anda lihat ini. Jadi yang dikemukakan Wegener itu yang mengapung itu keraknya. Ah. Jadi continental drift itu kan mengapung, apungan benua ya. Yang mengapung itu keraknya. Nah, padahal kerak itu adalah bagian tipis daripada lempeng. Lempeng itu adalah kerak plus mantel atas bagian atas yang warna biru, yang warna hijau. Yang keraknya itu ada dua, ada kerak kontinen, ada kerak oseanik, ya. Yang warnanya satu hijau tua, satu hijau muda, ya. Begitu anunya gitu. Kerak oseanik itu dibentuk oleh silika magnesium, jadi kaya akan silika dan magnesium. Biasanya batuan-batuan yang bersifat mafic dan ultramafic, sedangkan batuan-batuan yang bersifat asam dan uh, asam dan intermediate itu biasanya di kerak kontinen, ya begitu anunya. Nah, makanya satu kita sebut silika aluminium, dan satu kita sebut silika ini, ya. Oke. Nah, dari situ pemikiran dari pergeseran bongkah-bongkah oleh Holmes itu dikembangkan oleh Dins. Nah, terjadilah satu hipotesa pemekaran lantai